Tadi pengacaraku bilang akta ceraimu sudah keluar dan kita akan pergi mengambilnya, ujar Damian membuat Adele tersenyum kaku. Adele menghela nafas panjang, resmi sudah dia menjadi seorang janda. Kamu sedih? Tanya Damian tanpa mengalihkan pandangannya, dia tetap fokus menyetir mobil. Lega Om, jawab Adele singkat. Meskipun lega, tetap tersimpan rasa sakit di hati Adele. Lelaki yang beberapa tahun menghiasi hidupnya kini resmi sudah menjadi mantan suami. Dari Haikal, Adele tahu apa itu cinta. Dari Haikal, Adele bisa merasakan apa itu kehilangan. Dulu saat orang tuanya meninggal, Adele tidak sesakit ini karena Haikal yang tiap waktu memeluk dan memberikan kekuatan. Tapi saat Haikal pergi, siapa orang yang bersedia memberikannya pelukan hangat? Jangan bohong jika kau ingin menangis, menangislah. Aku akan selalu ada untukmu, ucap Damian meminggirkan mobilnya dan menatap Adele. Adele menarik tubuh Damian dan mengisak, dia menumpahkan semua sesak di dadanya. Setelah ini tak ada lagi tangisan Del, ucap Damian sambil mengusap punggung Adele lembut. Ark, sial, 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 pekik Haikal mengamuk di dalam kamar. Mas, apa-apaan kamu? Marah Karin melihat Haikal membuang seluruh benda yang ada di dekatnya. Aku sudah bercerai dari Adele. Bukannya ini yang kamu mau, Mas? Kamu bilang memilihku, tapi kenapa kamu berpisah dari Adele malah jadi tak jelas begini? Iya, aku mau pisah darinya, tapi aku tidak mau pisah dari hartanya. Adele yang mendapatkan semuanya sedangkan aku hanya dapat satu mobil, itu pun tanpa BPKB, kesal Haikal. Kenapa bisa, Mas? Seharusnya kamu minta harta gono gini. Adele punya semua bukti perselingkuhan kita dan aku tidak bisa membantah karena kita sudah punya anak. Semua aset juga masih atas nama Adele. Bodohnya aku tak memikirkan membeli aset dulu. Aku sibuk memenuhi kebutuhan foya-foyamu. Kenapa kamu jadi menyalahkanku, Mas? Memang tugas suami membahagiakan istri dan anaknya, pekik Karin tak terima dengan ucapan Haikal. Ya, tapi aku belum bisa secepat ini berpisah dari Adele, aku masih butuh dia. Jika kamu menyesal silahkan kembali padanya dan ceraikan aku. Kamu kira aku tidak bisa mencari yang lebih dari kamu, tantang Karin. Gila kamu ya, di saat seperti ini kamu bisa-bisanya minta cerai dari aku sudah mati-matian mempertahankan kamu. Kamu malah mau cari yang lain? Marah Haikal mencengkeram tangan Karin kuat membuat perempuan itu meringis kesakitan. Lepas, Mas, sakit. Sakit kamu bilang? Belum sesakit Adele yang mengetahui perselingkuhan kita. Mas, ingat kita saling suka dan cinta, jangan menyalahkan aku dalam perselingkuhan ini. Kamu dan keluargamu yang datang padaku, Mas, tekan Karin. Haikal, apa-apaan kamu? Karin sedang hamil anakmu, kenapa kamu kasar begitu, ucap ibu Karin. Haikal melepaskan cengkeramannya dan memekik kesal. Arggg. Haikal langsung pergi meninggalkan Karin dan ibunya. Bu, Hiks, kenapa Mas Haikal jadi berubah, Bu? Ucap Karin mengisak. Sabar Rin, sabar, ujar ibunya mengusap punggung Karin. Ini semua karena Mama yang terus mendesak minta cucu. Sekarang aku harus bagaimana, Ma? Ujar Haikal menyalahkan mamanya. Papa sudah katakan padamu sabar. Adele bukan mandul, tapi dia sakit dan dia juga berusaha untuk sembuh untuk keluarga kalian. Kamu saja yang tidak sabar. Sekarang kamu harus merasakan hasil dari perbuatanmu. Apa yang kamu tuai itu yang kami petik, Kal. Jadilah lelaki sejati, bukan seorang pecundang, ujar Pak Heru pada anak lelakinya ini. Pak, jangan menyalahkan Haikal, Mama yang ingin cucu, Pak, ujar Bu Fatma. Kita sudah tua,
butuh penerus bersabar menunggu Adele hamil sama saja menunggu kucing bertelur Pak, tidak akan bisa. Adele memang tidak mandul, tapi dia tidak bisa memberikan keturunan untuk Haikal, kekeh Bu Fatma. Sekarang terserah kalian, yang jelas Papa tidak mau ikut campur dari awal. Papa juga tak setuju Haikal menikahi anak Bikwarsi. Jika Adele tahu pasti dia akan lebih sakit lagi anak dari pembantu kita. Aku kemari bukan ingin mendengarkan perdebatan kalian, aku ingin solusi. Pekik Haikal meremas rambutnya kasar. Sudah terlambat Kal, kamu dan Adele sudah resmi bercerai dan tidak akan bisa bersama lagi. Kecuali jika Adele yang menginginkan kalian bersama, tapi Papa rasa Adele tidak akan bisa menerima lelaki pengkhianat sepertimu. Papa sebagai orang tuamu saja kecewa, apalagi Adele yang menjalaninya, ucap Pak Heru membuat Haikal bertambah menyesal. Haikal pergi meninggalkan orang tuanya dan masuk ke dalam kamar. Dia harus memikirkan cara rujuk dengan Adele. Haikal mencoba menghubungi ponsel Adele tapi tidak diangkat, membuat Haikal kesal sendiri. Dia lupa kalau Adele adalah perempuan yang sudah terbiasa sendiri dan kini terulang lagi sejak dia memutuskan untuk meninggalkan rumah. Aku harus menemui Adele, memintanya kembali padaku. Kalau begini aku benar-benar bisa gila, ujar Haikal mengusap wajahnya kasar. Jika dia tidak mau kembali, setidaknya dia memberikan sebagian hartanya untukku, gumam Haikal lagi. Ini bagus Lorin, diambil aja, ucap Bu Windy tetangga Karin. Saat ini mereka sedang mengadakan arisan dan ada yang menjual tas branded. Yang kemarin juga belum saya pakai Bu, ucap Karin. Kan koleksi yang ini kamu belum ada Rin? Pasti suamimu suka melihat istrinya cantik pakai tas begini. Nggak mahal ini Rin, cuma 25 juta saja, limited lo barangnya. Bu Yayu juga ambil tadi, cuma ada 3, bujuk Bu Windy. Masa istri pengusaha kaya seperti kamu nggak mampu beli Rin? Ini mah belum ada apa-apanya dengan penghasilan suami kamu, ujar Bu Della yang suaminya juga pengusaha. Karin tersenyum kaku, dia tidak punya uang sebanyak itu, tabungannya pun ada untuk melahirkan hanya 10-15 juta, bagaimana dia bisa membeli tas itu? Mas Haikal lagi pergi keluar kota ibu-ibu untuk proyeknya yang baru, nanti deh sudah pulang saya ambil, tolak Karin halus. Iya, kalau nunggu pulang takut nggak ada lagi ini, ujar Bu Windy lagi. Mungkin belum rezeki saya kalau nggak ada, tapi saya usahakan minta transfer sama Mas Haikal nanti, ucap Karin lagi. Karin segera pamit dari acara arisannya, kepalanya berdenyut melihat bermacam-macam yang dijual di sana, ada perhiasan, tas, sepatu dan masih banyak lagi. Ini arisan yang sangat mengurus dompetnya, tapi demi menjaga gengsinya Karin tetap harus ikut. Kenapa tidak diangkat? Tanya Damian. Haikal, angkat saja agar dia tahu kalau kamu kuat tanpa dia, ujar Damian. Tidak, bagiku tidak perlu memperlihatkan kekuatanku Om. Biar saja dia berpikir aku lemah, yang jelas aku tak mengemis untuk memintanya kembali. Aku tidak ingin berurusan dengannya lagi Om, selesai sudah episode cintaku bersamanya, jawab Adele. Del, Om salut dengan ketegaranmu, tapi Om minta jangan tutup hatimu karena trauma pada Haikal. Adelia tertawa kecil sambil menyeka air matanya. Om, justru aku akan segera menikah jika ada lelaki yang mau melamarku selesai masa idah, jawab Adelia. Pelarian? Tanya Damian. Cinta akan hadir karena terbiasa Om. Kalau tidak mau membuka diri bagaimana bisa move on? Bukan pelarian juga Om, tapi lebih ingin mencari tempat bersandar. Sekuat-kuatnya aku tetap butuh kasih sayang, aku tetap butuh bermanja-manja, dan yang terakhir aku tetap butuh lelaki yang bisa melindungiku Om.
Adelia menghela nafas panjang mengeluarkan rasa sesak yang masih tersisa. Om tahu, aku bukan perempuan yang bisa diatur, mungkin itu yang membuat Haikal meninggalkanku. Karena aku tak bisa dia kendalikan sesuka hatinya, tapi aku bisa diarahkan Om jika lelaki itu bisa menerima kekuranganku, lanjut Adele. Lelaki seperti apa? Kaya? Tampan? Muda? Tanya Damian lagi. Itu pasti Om, aku tidak mau munafik, meskipun aku punya banyak uang tapi aku tetap ingin suami kaya, bukan matre tapi itu kebutuhan. Wanita butuh uang karena tanpa uang wanita tidak akan bertahan pada prianya. Jika aku tidak memilih lelaki kaya episode Haikal akan terulang lagi, jawab Adelia terkekeh kecil. Jika aku yang memintamu menjadi istri, apa kau mau? Tanya Damian menarik tangan Adelia membuat perempuan cantik itu mendadak menghentikan tawanya.